Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjut ke surat Al-Masad ayat ke-4. Al-Masad ayat ke-4. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, tabat watab dan sungguh celaka dan binasalah Abu Lahab. Tabat jada Abi Lahab wa tab ma aghna, tidak bermanfaat anhu maluhu wa ma kasab, apa yang dia usahakan. Yang ketiga apa kemarin? Saya selanaro, dia akan masuk zatal lahab, ke dalam api yang bergejolak. Wa mro'atuhu, dan istrinya. Wa mro'atuhu, istrinya. Hammalata, pembawa al-hatab, kayu bakar. Kan biasanya istri suka membakar suami ya. Suka membakar, suka manas-manasan. Suka manas-manasan suami. Ayah, daripada ke masjid ke mall saja. Iya ayah beliin kurang. Isat. Eleh majikan malah menteri terutan mau dibere. Kadang-kadang sok ele Mas Teguh karena maksudnya parobik ya, wis ditelepon. Ayah di mana? Di masjid. Ini sama papian, saya yang kenanya. Saya yang kenanya. Padahal parobik sendiri. Ini anterin dulu. Iya, ngincit. Jadi ya, atau Pak Ayah kan PNS. Tujuan nanti parkiran di loba teu menta we 10% ya, eueuh keur ieu meuli beas. Eueuh keur meuli beas cenah ya, ieu keisukan eueuh. Biraku cenah rek sangsara hirup teh. Nyakot we parkir tuh di Manonjaya sabaraha Pak? Di Manonjaya sabaraha 10%. Iya ya cenah ieu teh boga emas itu ya, biasa padahal. Koneng-koneng acan na leungeun teh manasan biraku cenah tuh jabat teu boga emas-emas acan majikanna. Hayu we di komporan kayu bakar teh geuning tukang manasan komporan. Tah persis istri Abu Lahab seperti itu, komporan naon nurut ke Nabi Muhammad. Akhirnya tersulutlah Abu Lahab. Akhirnya yang anu ngomporan oge sama sarua asup kana neraka. Anu ngomporan, nu ngomporan jeung di ngomporan, tapi lamun di komporan teh hurung. Teu hurung. Di komporan hayo dipanasan di bakaran teu hurung-hurung. Teu hurung. Insyaallah aman. Cicing ke masjid. Supaya ganggu salaki. Yaitu surat Al-Masad ayat ke wa mro'atuhu, makanya hati-hatilah, dibimbing istrinya, diarahkan ke arah yang baik. Ya, itu Al-Masad ayat ke-4. Sekarang masih tetap dalam menjaga sholat berjamaah ke masjid. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 653 atau 654. Setelah itu baru pikir cari. Man asarrahu, barang siapa yang ingin bergembira, ayyal qiyallahu, untuk bertemu dengan Allah,
Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah ghadan, besok di mana? Besok di surga. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, bunga ghadan, musliman, seorang muslim. Pak Budi muslim, boyong panggil jeung Allah, benak. Atau panggil jeung Allah orang muslim besok. Fal yuhafidu ala haula'is shalawat, maka jagalah semua sholat yang 5 waktu. Jaga sholat yang 5 waktu. Haitsu yunada bihinna, ketika dipanggil azan, dipanggil azan kencang ke masjid. Lamun dipanggil teka masjid ke masjid. Lamun dipanggil teka masjid teu hayangeun papanggih jeung Allah. Oke. Sabab fa innallaha syara'a linabiyyikum, Allah sudah memerintahkan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sudah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, sunanal huda. Sunanal huda. Itu dikenal di bab fikih itu sunnah yang baik. Sunnah yang baik, sunanal huda. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, lamun aranjeun kabeh salat di imah anjeun kabeh. Mas, hati Mas. Kalaulah seandainya Pak Ajis sholat di imah Pak Ajis, Pak Ajis supaya udang maksudnya buat Pak Ajis teh. Lamun Pak Ajis sholat di imah Pak Ajis, kama yusolli hadzal mutakhallaf, seperti orang yang tertinggal sholatnya di imah, tak tinggalin dia teh. Tinggalina anu adan hoream di masjid. Kama yusolli hadzal mutakhallaf fi baitihi, seperti tertinggalnya di rumah, maka orang yang itu, orang seperti itu, dia sholat di rumah karena tertinggal seperti tertinggalnya dia sholat di rumah itu. La taraktum sunnatan nabiyyikum, maka dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Pan orang mainnya teh mudah-mudah anu utama, mudah-mudah menimpikan cinta ku Allah, mudah-mudah sunnah Rasul. La taraktum sunnat nabiyikum, walau taraktum sunnatan nabiyikum, lamun ninggalkeun sunnah Nabi, lamun ninggalkeun sholat jamaah di masjid ketika panggil adzan kemudian sholat di rumah, maka eta jelema geus ninggalkeun sunnah Nabi. Lamun sunnah Nabi geus ditinggalkeun, lau taraktum sunnatan nabiyyikum la dhalaltum, maka eta jelema pasti jelema sesat. Ya. Lamun ngadengi adzan teu init ka masjid berjamaah, maka eta jelema geus ninggalkeun sunnah Nabi. Lamun jelema eta geus ninggalkeun sunnah Nabi, maka eta jelema sesat. Wa ma min rajulin yatatohhar, tidak ada seorang laki-laki kemudian bersuci, payuh sinut tuhur, kemudian dia memperbaiki wudunya, Tsumma ya'midu ilal masjidi, kemudian dia berangkat ke masjid, min hadhil masajid, dia berangkat ke masjid, illa kataballahu lahu, kecuali Allah akan mencatatnya bikulli khotwatin, setiap kemarin apa? Khotwah, setiap langkah yahutuha hasanatun, ditulis sabaraha? Hiji kahadean. Lamun hiji lengkah, hiji kahadean. Beberiheun atuh urang pengen kahadean teu bisa atuh ini teu jauh.
jauh dari itu diharap mas yang panjang kaliana lengkana lamun ayeuna mas di imah ka dieu ngukur 50 lengkah urang hayang mas lengkah mas muter heula ka ditu mas tuh ka pos lengkah ka dieu itu kan ya jadi setiap lengkah apa aja kalian lamun 10 lengkah 10 kebaikan 100 lengkah 100 kebaikan wa yarfa'uhu biha darajat kemudian akan ditinggikan satu derajat. Kemudian akan dicatat satu kejelekan kalau dia meninggalkan berjamaah ke masjid. Walaqad ra'aina sungguh kami telah melihat wa ma yatakhallab orang yang meninggalkan sholat berjamaah ke masjid seperti dia meninggalkan tertinggal di rumah baginya illa munafikun kecuali dia disebut orang munafik ma'lumun nifaq munafiknya jelas. Orang ketika dipanggil azan tidak berangkat ke masjid, maka orang itu adalah munafikun ma'lumun, munafik yang sangat jelas. Hari munafik mana orang yang apalnya siapa itu orang munafik. Makanya kalau tidak ingin dicap sebagai orang munafik, ketika azan berkumandang berangkatlah untuk sholat berjamaah. Sebab tidak mungkin Rasulullah menyampaikan hal seperti ini kalau Rasulullah dan Allahnya itu maha tahu. Dia berangkat ke masjid, tidak berangkat ke masjid, itu Allah dan Rasulnya tahu hatinya. Kita mata apa? Ya berbagai alasan lah, berbagai alasan. Ke masjidnya tunuh ya, capek ya. Tunduh capek tapi si mas mah ketika dipanggil ku bosna kadieu hurutang padahal bos yang paling utama itu Allah ya bos paling utama itu adalah Allah lamun bos orang mah tai kupuna makanya pentingkan bos utama kita karena bos utama kita lah yang memberikan segalanya buat kita. Nah itulah keutamaan dari sholat berjamaah. Masih ada hadis lain. Nanti saya sampaikan biar kita termotivasi untuk terus ketika mendengar azan sholat berjamaah biar termotivasi terus termotivasi. Jangankan Bapak, saya juga kalau tidak menyampaikan begini tidak akan termotivasi. Jadi mudah-mudahan ini pengingat saya saja, bukan pengingat Bapak. Kalau Bapak melaksanakan ya alhamdulillah. Kalau saya kalau sudah mengatakan seperti menyampaikan seperti ini, ya mau tidak mau. Karena kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Allah itu murka sekali jika apa yang kita sampaikan kemudian kita tidak kerjakan. Maka bagi saya menjadi hukumnya berat. Berat kalau tidak menunaikan, melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasul, kemudian saya sampaikan lagi. Kalau saya sampaikan, saya tidak melaksanakan, lebih berat. Maka tuntutan bagi saya menjadi wajib. Bahaya Pak, bahaya. Sudah kalau tidak ke masjid disebut munafik, sudah saya menyampaikan kemudian tidak melaksanakan, Allah murka. Jadi lipat-lipat itu, lipat-lipat siksaannya. Itu saja ya, bagi ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita semua apa yang kita kejar sebetulnya hanya kebaikan yang kita kejar. Tidak ada yang kita kejar kecuali kebaikan. Sebab kebaikanlah yang mampu menolong kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan.
Itu saja Bapak yang sampaikan. Mohon maaf atas segala hilapnya. Assalamualaikum wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma